Perkenalkan, nama saya Nabila M. Rusin dengan Stanbook A40122076. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja masalah yang dihadapi oleh anak dalam pembelajaran serta solusi atas permasalahan tersebut. Masalah belajar menjadi sebuah hal yang sering dijumpai dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Ilmu pendidikan berpendirian bahwa semua anak memiliki perbedaan dalam perkembangan yang dialami, kemampuan yang dimiliki, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, ilmu pendidikan juga melihat dan berpedoman bahwa meskipun setiap anak mempunyai perbedaan-perbedaan, mereka tetaplah sama, yaitu sebagai seorang anak. Oleh karena itu, apabila berhadapan dengan seorang anak, maka hal pertama yang harus dilihat yakni mereka adalah seorang anak atau peserta didik, bukan dari label kesulitannya. Pendirian seperti itu menganggap bahwa fungsi pendidikan yakni memfasilitasi agar anak berkembang menjadi dirinya sendiri secara optimal, berjalan dengan potensi yang dimilikinya. Dalam rangka pengembangan potensi siswa, maka setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat mencapainya tanpa kesulitan, akan tetapi tidak sedikit siswa mengalami banyak kesulitan. Sebagai pendidik, maka sering menemukan beberapa masalah-masalah yang ada. Ada siswa seperti malas, mudah putus asa, acuh tak acuh, disertai sikap menentang guru, merupakan bagian dari masalah belajar siswa. Selain pendidikan melihat anak dari sudut pandang yang positif dan selalu melihat adanya harapan bahwa anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sudut pandang seperti inilah yang mendorong para pendidik untuk bersikap optimis dan tidak pernah menyerah. Pendidikan memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran dilakukan, maka hal pertama yang diperhitungkan adalah apa yang menjadi hambatan belajar dan kebutuhan anak. Apabila hal itu dapat diketahui, maka aktivitas pendidikan akan dipusatkan pada apa yang dibutuhkan oleh seorang anak, bukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Pada peserta didik dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama faktor internal, di mana pada faktor ini terdapat adanya gangguan secara fisik seperti cacat tubuh, indera indera, serta perkembangan yang kurang sempurna, sehingga dapat mempersulit komunikasi serta adanya penyakit penahun, sehingga dapat menghambat dalam proses belajar. Adanya juga kelemahan emosional seperti terdapatnya rasa tidak aman, serta kurangnya penyesuaian diri yang salah terhadap orang-orang dan situasi dan lingkungannya. Tertekan karena rasa fobia, takut atau benci terhadap sesuatu. Nah, kelemahan yang disebabkan karena kebiasaan dan sikap yang salah seperti malas dan tidak adanya keinginan untuk belajar, atau sering bolos dan tidak mengikuti pembelajaran, cemas atau nervesan, atau kurangnya perhatian dan cenderung acuh terhadap pekerjaan sekolah. Tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan seperti tidak mampu membaca atau berhitung, atau kurangnya menguasai pengetahuan dasar di bidang studi yang sedang diikutinya secara berurutan dan meningkat. Memiliki kebiasaan belajar atau cara belajar yang salah. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana pada faktor ini adanya keluarga yang tidak harmonis atau sering kita kenal yaitu broken home. Hal tersebut dapat juga mempengaruhi kejiwaan anak dan berimbas pada pendidikannya, di mana terlalu sering pindah sekolah juga menjadi faktor pada permasalahan ini. Banyak kaitannya dari faktor-faktor tersebut, sehingga dapat membuat terlalu beratnya beban belajar peserta didik atau kurangnya guru dalam pembelajaran, serta membutuhkan gizi yang dapat mengakibatkan anak menjadi tidak sehat sehingga berdampak pada pendidikannya. Kelemahan dari sistem belajar
pendidikan sebelumnya juga menjadi faktor pada permasalahan ini. Cara atau upaya untuk mengatasi masalah belajar pada siswa, di mana diantaranya yaitu yang pertama, memberikan motivasi belajar, di mana motivasi atau dorongan terhadap siswa sangatlah penting untuk pencapaian atau kinerja serta prestasi dalam belajar siswa. Guru juga dapat memberikan motivasi berupa masukan-masukan kepada siswa berupa kata-kata positif, misalnya kalian bisa maju dan sukses di masa yang akan datang apabila kalian mau belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Guru juga dapat memberikan masukan-masukan atau dampak dari malasnya belajar, maka seorang siswa akan nilainya menjadi rendah dan tidak tuntas. Guru juga merupakan orang tua di sekolah sebagai guru kita harus mampu berperan lainnya sebagai orang tua para siswa, karena anak tidak mendapatkan motivasi atau dukungan dari orang tua, kita sebagai seorang guru di sekolah atau orang tua di sekolah harus memberikan motivasi dan dukungan kepada anak agar anak semangat belajar mengejar cita-citanya dan mencapai impian. Dan yang kedua yaitu memberi variasi metode belajar, karena anak dapat atau pada dasarnya cepat bosan. Sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita menggunakan metode atau cara mengajar yang diharapkan dapat terlaksananya dengan baik. Misalnya pada pembelajaran matematika, anak sering merasa atau cepat bosan karena cara mengajar yang monoton atau terlalu kaku dan menegangkan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan suasana yang belajar yang nyaman dan tidak membosankan, seperti diskusi kelompok atau metode tanya jawab ataupun dengan permainan. Pasti anak akan merasa tertarik dan memperhatikan pelajaran. Selain itu, kita juga dapat menggunakan media yang ada seperti LCD sehingga dapat menayangkan video yang berkaitan dengan pelajaran agar anak tidak mudah atau bosan atau merasa jenuh. Memberikan latihan yang cukup dan berulang. Belajar itu harus banyak latihan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi atau pelajaran. Semakin banyak dan kuat latihannya, itu akan semakin baik, karena dapat memberikan latihan berupa soal hendaknya diberikan secara bertahap, misalnya dari yang sangat mudah ke yang agak sulit sampai soal yang sulit. Cara pemberian latihan yaitu dengan menulis soal, kemudian siswa disuruh menjawab di buku tulis masing-masing. Setelah itu, salah satu siswa diminta untuk maju ke depan dan menuliskan jawabannya di papan tulis. Setiap siswa yang maju ke depan akan mendapat nilai tambahan, serta memberikan latihan yang cukup seperti ini akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan, karena soal-soal yang diberikan bervariasi dari soal yang mudah ke soal yang lebih sukar. Itu memberikan program perbaikan atau remedial pembelajaran. Remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam belajar. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial meliputi dua langkah pokok, yaitu yang pertama mendiagnosis kesulitan belajar dan yang kedua memberikan perlakuan atau treatment pembelajaran remedial. Dan yang kelima yaitu menggunakan media dalam pembelajaran. Jika menggunakan media akan memudahkan kita sebagai guru dalam menyampaikan materi dan juga memudahkan siswa dalam memahami atau menangkap pembelajaran apa yang telah kita sampaikan. Karena penggunaan media dapat memperjelas atau materi yang disampaikan itu tidak hanya teori dan imajinasi saja, tetapi dalam bentuk real. Misalnya dalam pembelajaran matematika, dalam materi sifat dan bentuk bangun ruang, kita dapat membawa media yang berhubungan dengan materi tersebut. Sebagai contohnya yaitu bangun ruang kubus. Medianya berupa benda kotak yang berukuran sama, terbuat dari
kardus misalnya. Kemudian siswa lebih memperhatikan kepada benda itu. Nah, seperti itu. Kemudian dalam menjelaskan materi juga lebih mudah dengan langsung mempraktekkan sisi itu yang ini loh anak-anak, sudut itu yang ini, sehingga anak pun lebih tertarik tentunya kan, sehingga pembelajaran lebih terarah dan sesuai prosedur. Siswa menjadi senang, kita pun enak dalam menjelaskan pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi dengan orang tua. Jika kita sudah mengajarkan atau mendidik siswa di sekolah dengan baik dan sesuai prosedur, tetapi orang tua tidak ikut andil dalam hal ini, sama saja kurang efektif. Nah, sebagai orang tua, alangkah baiknya memprioritaskan anak daripada kegiatan yang lain demi masa depan si anak. Dalam hal ini, guru atau pihak sekolah melakukan kolaborasi dengan orang tua dengan mengadakan rapat pertemuan orang tua dengan wali kelas untuk membahas lebih lanjut masalah si anak dan cara menanganinya. Nah, jika di sekolah sudah ditangani, namun di rumah dibiarkan begitu saja, maka dari itu perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama mengenai masalah tersebut untuk masa depan si anak.